Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, serta tentunya masih diberi kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam untuk minggu yang kedua. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah peradaban Islam sebagai sebuah pengantar. Artinya kita hari ini akan berbicara belum sampai ke materi-materi yang secara spesifik berbicara tentang peradaban, tapi kita masih berbicara tentang bungkusnya saja, bungkus dari mata kuliah ini. Jadi kita belum masuk ke inti materi ya. Jadi ini hanya sebagai sebuah pengantar yang dengan harapan setidaknya kalian punya gambaran umum terkait mata kuliah ini. Atau setidaknya nanti ketika kalian ditanya tentang apa itu sejarah peradaban Islam, maka kalian bisa menjawab dari pertemuan kali ini. Jadi kalau saya ibaratkan kita sedang berkunjung ke museum, itu pertemuan kedua atau materi pembuka itu sebagai pengantar kita. Jadi kalau kita ke museum, kemudian di sana ada guide-nya, ada pemandu, maka begitu kita masuk ke dalam museum, maka kita akan diberi gambaran umum dari museum itu. Oke, rekan-rekan sekalian, kalian sekarang sudah berada di Museum Nasional, di mana museum ini berisi tentang bla 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 bla, yang mana itu berbicara tentang secara umum. Jadi belum berbicara tentang bagian-bagian dari museum itu secara detail. Tapi justru dari pertemuan pertama materi pertama ini kita punya gambaran secara umum, sehingga kita ketika ditanya, kamu kemarin kemana? Ke Museum Nasional, isinya apa? Nah, kalian bisa menjawab dari materi pertama. Makanya saya sering sampaikan ke mahasiswa, kalau bisa kalian itu dalam perkuliahan jangan sampai melewatkan materi awal dan jangan sampai melewatkan juga materi akhir. Kalau kalian tertinggal di tengah-tengah tidak masalah, bagian di tengah itu ketika memang kalian harus izin ya izin saja, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah tema pembuka dan tema penutup, karena dia akan menjadi sebagai pengantar kita ketika masuk ke museum. Sementara di pertemuan terakhir guide akan mengatakan, oke, kita sudah berkeliling di museum ini dan harapan kami, nah setelah kalian dari sini maka bla 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 bla. Jadi saya selalu sampaikan, materi terpenting di dalam setiap mata kuliah itu adalah pertemuan pertama atau materi pertama dan materi terakhir. Nah, ini sebagai pengantar. Oke, saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah sejarah, karena hampir di setiap jenjang pendidikan selalu ada mata pelajaran sejarah. Dan memang saya harus akui dan harus sampaikan, salah satu mata pelajaran yang sangat membosankan ketika saya sekolah dulu adalah sejarah. Saya tidak tahu apakah kalian sama atau tidak, tapi sejarah itu dalam tanda kutip membosankan.
Dan kenapa toh kita harus mengulang-ulang sesuatu yang sudah lalu? Kok kayak tidak bisa move on, bahasa anak muda sekarang. Kenapa harus mengulang-ulang cerita masa lalu? Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa sejarah itu adalah induk dari semua ilmu. Jadi induknya. Nah, tapi belakangan ketika saya dulu punya persepsi yang tidak mengenakan tentang sejarah, tapi belakangan saya justru menjadikan sejarah menjadi disiplin ilmu yang paling saya sukai. Jadi background saya PAI, tapi kalau kalian cek dari beberapa buku yang saya koleksi, yang saya beli, itu rata-rata genrenya, kalau bisa disebut genre, itu lebih ke sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu unik karena dia tidak hanya bicara masa lalu tapi berbicara juga masa depan. Oke, nanti saya akan sampai ke situ. Tapi yang pasti saya berharap jika saat ini kalian punya persepsi, punya anggapan sejarah itu membosankan, saya harap setelah kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, dan setelah kita nanti satu semester sering bertemu dan berbicara tentang sejarah, saya berharap kalian akan bisa merubah pola pikir atau persepsi kalian terkait sejarah. Jadi yang awalnya nampak membosankan, saya harap nanti kalian akan menyukai sejarah. Oke, kalau kita bicara definisi, selalu ada definisi bahasa dan definisi istilah. Kalau bahasa itu lebih kepada secara bahasa. Jadi dia definisi yang apa adanya. Tapi kalau definisi istilah itu selalu berbicara tentang konteks keilmuan, ilmu pengetahuan. Nah, ini berasal dari syajarotun, pohon keturunan. Ya karena pohon itu awalnya dari akar, dari satu, kemudian dia bercabang, yang itu kemudian menjadi satu bangunan yang memiliki akar kemudian bercabang-cabang, tapi masih bisa dirunut akarnya. Nah, ini ada diidentikan dengan silsilah riwayat. Jadi kalau kalian punya daftar riwayat keluarga besar, itu nanti kan dari mbah itu nanti punya anak 7 ini nanti kemudian punya cucu sekian, yang itu kemudian kalau dirunut itu nanti akan seperti pohon. Ya memang harus dibalik karena dari atas kan sebenarnya nampak seperti piramid ya, tapi di sini sudah mafhum bahwa sejarah itu kemudian dihubungkan dengan bahasa Arab yaitu syajarah. Nah, sementara istilahnya gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, kemudian disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Memang setiap orang punya sejarah, tapi tidak semua cerita masa lalu itu kemudian masuk dalam disiplin ilmu sejarah ketika dia tidak disusun secara ilmiah. Semua masa lalu disebut sejarah, bahkan kalian punya sejarah kalian masing-masing. Tapi bagaimana kemudian sejarah ini menjadi disiplin ilmu, itu dia harus disusun secara ilmiah, kemudian cerita masa lalu itu dianalisa, diberi tafsir, kemudian bagaimana supaya orang itu ketika memahami sejarah itu bisa paham. Jadi harus disusun secara ilmiah. Begitu ya, setiap orang punya sejarah, tapi tidak semua sejarah itu bisa menjadi ilmu. Ketika dia tidak disusun secara ilmiah, maka dia akan selamanya menjadi masa lalu yang itu kemudian tidak bisa kita ikutkan dalam ilmu kesejarahan. Jadi ilmu itu harus sistematis. Kalau tidak sistematis, maka dia tidak bisa menjadi bangunan ilmu. Maka sejarah sebagai sebuah ilmu itu dia harus sistematis dan tersusun secara ilmiah. Oke, itu ya. Jadi arti sejarah itu masa lalu yang diceritakan, kemudian ditafsiri dan membuat orang paham. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian sejarah mencakup 3 hal. Silsilah, asal keturunan dan silsilah, asal usul keturunan, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi.
Jadi bukan sejarah itu bukan mitos, bukan cerita yang tidak bisa dibuktikan. Bukti di sini tidak harus dikonfirmasi dengan pendekatan korespondensi, artinya harus dibuktikan secara kasat mata, harus ada, enggak, tapi bisa kemudian dari peninggalan dan seterusnya, dan sesuatu yang memang bisa mengkonfirmasi. Misal adanya prasasti, oh dulu Singosari ada, oh dulu Majapahit ada, buktinya apa ini, oh dulu Brawijaya pernah ke ini, buktinya apa ini. Nah itu dikonfirmasi yang benar-benar terjadi, ilmu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi poinnya itu untuk cakupan sejarah. Kegunaan sejarah, kelestarian identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok itu bagi kelangsungan hidupnya, sebagai pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lampau, sebagai sarana pemahaman mengenai hidup dan mati. Menarik, sejarah itu untuk melestarikan identitas kelompok. Coba bayangkan ketika Indonesia tidak punya sejarah tentang perjuangan kemerdekaan, kita akan kehilangan jenjang kita ini siapa. Tapi ketika kita punya sejarah proklamasi, sejarah perjuangan, sejarah agresi militer, yang itu masih kita pelajari dan masih kita pahami, maka kita memiliki identitas. Oh, ternyata perjuangan para pejuang dulu itu tidak mudah. Untuk kita bisa merdeka itu harus mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu dan seterusnya. Sehingga kita ketika sebagai generasi penerus yang menikmati kemerdekaan ini, maka kita harus, jadi sejarah itu penting. Jadi maka saya katakan sejarah itu menjadi induk dari semua ilmu. Jadi kita bicara ilmu sosial di Indonesia, maka kita harus tahu juga sejarah sosial di Indonesia. Kita bicara tentang ekonomi, ya kita harus tahu betul sejarah tentang perekonomian di Indonesia. Ketika kita bicara matematika sekalipun, bahkan itu juga harus bisa bicara tentang sejarah, bagaimana rumus ini bisa dimunculkan, bagaimana aljabar ini munculkan, kemudian jadi semua ilmu selalu berbicara, semua ilmu selalu memerlukan sejarah, karena sejarah menjadi identitas, melestarikan sebagai satu identitas. Ya contoh tadi, matematika itu bisa eksis karena kita juga berbicara tentang sejarah matematika muncul. Oh aljabar itu ini, oh ini, dan seterusnya. Jadi melestarikan identitas itu adalah salah satu fungsi sejarah. Identitas kita. Nah, kalau semisal di bulan Syawal itu kan selalu ada kumpulan keluarga Bani A. Ini secara tidak langsung kumpulan ini itu melestarikan nama dari Eyang A tadi. Jadi kakek A dari buyut A. Yang ketika itu masih sering menjadi identitas, melestarikan. Setidaknya keturunan dari Mbah A ini masih tersambung satu sama lain. Pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lampau. Nah, inilah yang menjadikan saya menjadi tergila-gila dengan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu mengajarkan kita, jadi tidak hanya mengajarkan masa lalu, tapi masa depan. Karena kalau kita pahami alur cerita di dunia ini itu selalu berulang. Jadi dia berulang. Dan ending dari setiap cerita itu selalu sama. Pasti kalau setiap masa ada Fir'aun, setiap masa ada Nabi Musa, setiap masa ada Namrud, setiap masa ada Nabi Ibrahim, setiap masa ada Nabi Muhammad, setiap masa ada tokoh yang mengambil peran sebagai Abu Jahal. Jadi setiap masa itu, dan selalu endingnya sama. Kalau orang mengambil peran sebagai Fir'aun, maka endingnya hina. Kalau orang mengambil peran sebagai Nabi Musa, peran lo ya, bukan menjadi Nabi lo ya, itu maka endingnya akan ini. Sampai kapanpun itu alurnya begitu. Sehingga ketika kita belajar masa lalu, oh kenapa dulu ada Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Oh ternyata dulu dinasti Abbasiyah itu mencapai abad kejayaan Islam karena ini. Oh kenapa setelah mengalami abad kejayaan kok dia mengalami kemunduran. Oh ternyata faktornya ABC. Sehingga ketika kita tahu faktor kemajuan, kita
ketika ditanya kita kalau pengen berjaya lagi gimana caranya, ya ikuti polanya. Oh, faktor kejayaan ini diikuti polanya loh ya, bukan menjadikan kemudian harus seperti apa sih Anda, polanya. Oh, kenapa kok negara Abbasiyah dinasti Abbasiyah runtuh? Oh, penyebabnya ini. Maka kalau kita menjadi seorang pemimpin kok tidak ingin organisasi yang kita pimpin, lembaga yang kita pimpin kok hancur, maka jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang menjadikan dinasti Abbasiyah runtuh. Jadi sejarah alur cerita sejarah itu selalu sama. Maka belajar sejarah itu sebenarnya juga akan belajar masa depan. Oh ini Pak, saya melihat Indonesia ini kok mulai mengalami kemunduran dalam hal ekonomi, maka ini kalau tidak segera diatasi, maka bisa jadi Indonesia akan menjadi seperti Yunani, yang kemudian negaranya bangkrut. Dan jadi kita harus mengambil langkah-langkahnya gimana Pak? Berdasarkan pengalaman dari negara ini, terkadang begitu. Berdasarkan dari kebijakan Rasulullah ketika bicara ekonomi, maka sebaiknya kita mengeluarkan kebijakan ini. Nah, jadi sebenarnya cerita alam semesta di dunia ini tuh ya mutar-mutar saja. Maka pelajari yang lalu untuk kemudian menjadi lebih baik di masa depan. Contohnya kan begini, kamu itu kok enggak, semisal ada orang disakiti orang yang dia suka, semisal kalian yang mengatakan kamu itu kok enggak jerai-jerai, atau kamu itu kok enggak belajar dari apa yang sudah-sudah. Kamu kan sudah tahu dia itu orangnya ini, kamu kan sudah tahu dia itu memang suka bohong, tapi kenapa kamu kok masih percaya terus? Loh, kata-kata demikian itu sebenarnya sebagai bukti bahwa kita harus belajar dari masa lalu. Kamu itu kalau berhubungan sama dia itu pasti nanti endingnya kamu akan sakit hati. Kenapa? Karena memang dia tipikalnya begitu. Jadi biar tolonglah kamu belajar dari pengalaman si teman kita yang pernah disakiti. Jangan deket-deket sama dia. Loh, itu sejarah. Jadi dari contoh-contoh masa lampau itu perlu kita pelajari, karena ke depan cerita yang sudah lalu itu akan sering terulang. Meskipun tokohnya berbeda, saya sampaikan tadi, tokoh Nabi Musa ya berbeda, artinya ada orang yang baik. Tapi dipastikan orang baik itu semasa dia berjuang itu selalu mengalami cobaan. Tapi pasti endingnya, sebagai kalau kita mengambil tokoh Nabi Musa ya nanti endingnya kita mulia. Ya kayak sinetron begitulah. Jadi sebenarnya memang dunia ini panggung sandiwara, karena semua ceritanya itu sudah pakem, sebenarnya ada pakem cerita. Itu tadi, meskipun tidak secara detail loh ya. Kalau mengambil peran seperti Fir'aun, ya nanti endingnya akan hina, meskipun ketika hidup dia mulia. Sinetron kan begitu, orang yang jahat itu semena-mena ketika dia, tapi ketika di akhir dia pasti akan hina. Nah itu begitu sarana pemahaman mengenai hidup dan mati. Tadi sudah sejarah, kemudian peradaban di Indonesia sebagaimana di Arab dan Barat masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan dan peradaban. Kata peradaban terjemah dari bahasa Arab al-hadoroh, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi memang ada semacam persepsi bersama itu apa namanya ya, jadi ada penyamaan ya, mensinonimkan bahwa kebudayaan itu sinonimnya peradaban, padahal kalau kita pahami secara detail tidak. Jadi peradaban itu memiliki perbedaan dengan kebudayaan. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Nah ini yang penting. Kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya. Sebab peradaban dipakai untuk menyebut kebudayaan yang maju,
dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi tidak semua kebudayaan itu disebut peradaban. Tapi kalau kita sudah bicara peradaban, itu pasti dia sebagai sebuah bentuk dari kebudayaan. Karena ada kebudayaan yang tidak disebut peradaban. Ketika kebudayaan itu kebudayaan yang tidak maju, kebudayaan yang justru destruktif, budaya yang tidak adil, tidak mencerminkan satu kemajuan, maka dia tidak disebut peradaban. Jadi peradaban itu pasti kebudayaan yang maju dalam bentuk iptek, teknologi, iptek dan seni. Oh maaf, ini peradaban ya, kebudayaan, dan ini peradaban. Ada yang kurang. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Membudaya, sudah mengakar, sudah. Kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral. Nah, kalau peradaban, manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Jadi wujud dari kebudayaan yang maju itu adalah peradaban. Manifestasi, jadi wujud kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan itu peradaban. Kemajuan yang maju itu peradaban. Peradaban terrefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Jadi poinnya itu, kalau kalian ditanya, lagi-lagi ini kalau kalian ditanya, bedanya peradaban sama kebudayaan apa? Bedanya begini, kalau kita ibaratkan ada lingkaran besar itu namanya kebudayaan. Di dalam lingkaran besar ada lingkaran kecil, itu adalah peradaban. Kalau kita bicara peradaban, belum tentu kita mewakili kebudayaan. Artinya peradaban itu bagian kecil dari kebudayaan. Tapi kalau kita bicara budaya, jadi begitu ya. Jadi peradaban itu sudah pasti budaya karena dia di dalam lingkaran tadi. Tapi kalau kita bicara budaya, itu tidak selalu berbicara peradaban. Nah, poinnya ini loh yang harus kalian ingat. Budaya lebih banyak direfleksikan seni, sastra, moral, peradaban, politik. Manifestasi peradaban ini, nah, jadi itu ya, sudah dipastikan kalau peradaban itu pasti budaya, tapi kalau budaya belum tentu peradaban. Nah, sejarah peradaban Islam, artinya ini kejadian yang terjadi di masa silam yang diabadikan, di mana saat itu Islam merupakan pokok kekuatan. Jadi berbicara tentang peradaban, kemajuan-kemajuan yang dicapai di dalam Islam, dengan harapan ke depan setelah kita pelajari itu kita bisa mempolakan kapan Islam berjaya, kapan Islam maju, dan apa faktor-faktornya, sehingga kita kemudian ambil itu, kemudian kita pelajari dan coba kita terapkan di era sekarang. Jadi itu ya, SPI sebagai ilmu. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau disebut ilmu maka dia harus sistematis dan logis. Nah, setidaknya sesuatu itu bisa disebut ilmu ketika memiliki 3 karakter ini. Nah, nanti kita tinggal terapkan. Kalau kita ingin mempelajari SPI sebagai sebuah ilmu, maka kita harus menemukan 3 karakter ini di dalam sejarah peradaban Islam. Objektif itu biarkan objek itu yang berbicara, bukan subjek. Subjek itu semisal begini, saya tanya ke seseorang, Mas, Mbak itu cantik enggak? Enggak Pak, biasa aja. Tapi saya tanya ke Mas yang lain, Mas itu cantik. Artinya penilaian ini sifatnya subjektif, karena berdasarkan subjek itu penilai. Mas, Bapak itu baik enggak? Baik. Mas, Bapak itu baik enggak? Enggak. Setelah ditelusuri ternyata yang bilang baik itu karena dia sering dikasih uang, tapi yang bilang tidak buruk karena merasa tidak pernah dikasih uang. Itu saja. Tapi kalau objek begini, Mas jujur itu baik enggak? Baik. Kalian tanya ke semua orang jujur itu baik atau enggak, maka dia akan mengatakan baik. Berarti itu adalah yang mengatakan adalah bukan si penilai, tapi memang sudah dari sananya jujur itu baik. Nah, objektif itu jadi apa adanya.
bukan dipengaruhi dari tafsiran penilai. Jadi memang kalau dia baik ya baik, tidak peduli siapa yang menilai. 1+1 ya 2. Mau yang menilai itu ulama, mau yang menilai itu ahli maksiat, 1+1 ya tetap 2. Itu objektif, logis, sesuai dengan logika, benar menurut penalaran dan masuk akal. Meskipun memang harus kita akui beberapa sejarah di dalam agama Islam ada beberapa peristiwa yang akal orang awam itu nampak tidak masuk akal, seperti Isra Mi'raj itu iya. Tapi maksud di sini, logis di sini adalah dalam penyampaian sejarahnya. Jadi itu penyampaian sejarahnya. Karena meskipun secara akal Isra Mi'raj itu tidak masuk akal orang awam loh ya, bukan akal orang beriman, tapi nyatanya di zaman Nabi banyak yang percaya dan memang itu kemudian menjadi satu legitimasi terkait keimanan para sahabat. Artinya kita tidak sedang mempermasalahkan atau memperdebatkan konten dari sejarahnya, tapi mempermasalahkan kemudian bagaimana cerita itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara logika, sistematis, teratur menurut sistem, memakai sistem dan dengan cara diatur dengan baik, sistematis, jadi tertata rapi, kemudian tersistematikan dengan baik. Sistem itu adalah beberapa komponen yang saling terkait. Jadi sejarah itu memiliki kronologi yang terkait. Jadi kronologinya runut, kemudian tidak, karena tidak mungkin toh, misalnya mengatakan begini, Puan Maharani belajar begini, Insinyur Soekarno belajar kepada Puan Maharani. Ini kan secara ini kan tidak nalar, tidak masuk akal juga. Logis sistematis. Loh kenapa? Loh, Puan Maharani itu kan cucunya Pak Karno. Bagaimana mungkin Pak Karno belajar kepada cucunya yang bisa jadi ketika itu dia masih kecil? Itu tidak sistematis. Jadi kalau kita bicara ilmu itu harus setidaknya ada 3 komponen ini. Maka nanti silakan kalau ada materi yang menurut kalian tidak memenuhi 3 ini, ya kalian komplain saja, Pak ini tidak sesuai dengan karakteristik ilmu. Nah, itu boleh disampaikan. Jadi saya tipikal dosen yang kemudian tidak saklek atau tidak tersinggungan. Kalau memang saya salah ya disampaikan saja, diingatkan saja, dan itu tidak akan berdampak pada nilai, jadi tenang saja. Oke, ini tujuan pengajaran sejarah dalam pendidikan Islam. Saya kira ini sudah bisa dipahami lah. Nanti ada PowerPoint yang akan saya share di website pribadi saya yang saya perkenalkan kemarin. Meneliti, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dampak berbagai peristiwa. Ya contoh tadi ketika kita belajar tentang sejarah Fir'aun, nah kita tahu, kemudian meneliti dampak berbagai peristiwa sejarah terhadap kebaikan umat manusia, meneliti hikmah dan pengaturannya. Jadi poinnya kita mengambil pelajaran dari masa lalu. Jika itu baik kita lakukan, jika itu tidak baik kita tinggalkan. Jika kebijakan masa lalu itu menguntungkan atau membawa kebaikan kepada manusia, ya kita pelajari untuk kita terapkan sekarang. Kalau memang membawa dampak buruk ya jangan diterapkan sekarang. Itu pentingnya sejarah. Jadi sekali lagi saya berharap mulai detik ini kalian mulai mencintai sejarah. Karena jangan lagi melihat sejarah itu hanya berisi tentang kejadian masa lalu, apalagi kalau di sekolah-sekolah itu isinya tanggal, kan begitu ya. Jadi dulu saya juga janjian ngapain toh. Setiap sejarah itu pasti ngapal ke tanggal. Ya tidak masalah. Tapi mulai sekarang saya harap kalian bisa menangkap api sejarah. Kalau menurut Bung Karno kan api sejarahnya itu jangan ambil abunya, tapi tangkaplah api sejarahnya, bahwa sejarah itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Karena semua atau sunatullah itu selalu berjalan mengikuti sesuai dengan sunatullahnya. Kalau baik endingnya pasti baik, kalau menanam keburukan nanti pasti panennya keburukan. Itu kan sunatullah. Jadi itu ke depan kita akan belajar tentang peradaban Islam. Kita akan pelajari setiap masa, setiap periode Islam sampai sekarang.
yang dari situ harapan kita bisa mengambil banyak hal yang kalau itu baik ya diikuti, kalau itu jelek ya kita hindari, dengan harapan semoga Islam ini memang benar-benar menjadi rahmat untuk alam semesta, dan dengan harapan semoga Islam ini benar-benar bisa tegak, syariat Islam bisa tegak dan mewujudkan perdamaian dan menghapus kerusakan. Pengajaran harus menjadi sarana mengukuhkan menanamkan akidah. Jadi itu saya kira untuk hari ini. Setidaknya ketika kalian ditanya, Mas sejarah itu apa? Masa lalu. Mas Mbak sejarah itu apa? Masa lalu yang dia tersusun secara sistematis. Kemudian peradaban itu adalah kemajuan, ya bisa disampaikan begitu. Kemajuan satu kemajuan, manifestasi dari kemajuan satu bangsa atau suatu apapun itu atau satu komunitas peradaban. Kalau Islam ya kita sudah paham lah bahwa itu adalah agama yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama di dalamnya. Jadi itu, dan kenapa kita harus belajar sejarah kalau kalian ditanya, karena sejarah itu berbicara masa lampau, tapi memang berbicara masa lampau tapi dia mengajarkan kebaikan untuk masa depan. Saya kira itu. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa diajukan di forum diskusi yang sudah saya buatkan. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.